Breaking News, media suara demokrasi, mengungkap fakta dan keadilan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak PJ Kalimantan Barat, yang kami hormati Ketua Koordinator Perwakilan Masyarakat, dan yang juga kami sangat takdimi masyarakat atau warga RT 33 yang mana hadir dalam musyawarah lanjutan dari tanggal berapa hari 16 ya, dan pada hari ini terlaksana kembali sesuai dengan apa yang kami janjikan. Pertama-tama mari kita panjatkan puja puji syukur dari Allah Subhanahu wa taala yang mana kita telah diberikan nikmat sempat, nikmat sehat sehingga hadir memenuhi undangan kami desa. Salawat serta salam tetap tertumpah curahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak yang kami hormati, terutama Ketua Koordinator Masyarakat RT 33, langsung saja acara ini kami mulai biar cepat selesai, dan juga sekarang setengah hari karena hari Jumat. Silakan yang berhormat Bapak PJ sedikit memberi atau menjabarkan terkait dengan rapat pada hari ini. Waktu dan tempat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Sekdes Desa Kalimantan Barat, yang kami hormati Bapak-bapak perwakilan dari warga 3 RW 3 Dusun Kebun Kelapa Desa Kalimantan Barat. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari ini kita masih diberikan sehat walafiat sehingga bisa hadir dalam agenda koordinasi dan musyawarah terkait dengan permasalahan yang timbul di RT 3 RW 3. Salam dan salam semoga tetap tercurahkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, bapak-bapak yang kami hormati, kami menyampaikan terima kasih di mana sudah hadir di sini di ruangan yang sangat sibuk ini. Insya Allah ruangan yang penuh barokah, mudah-mudahan. Yang kedua, sebagai tindak lanjut dari pertemuan yang sudah beberapa kali kita mediasi, yang pada akhirnya pada saat ini pulang dari beberapa mediasi masih belum bisa bertemu. Selamat datang untuk wakil ketua DPD Desa Kalimantan Barat. Tak ada mau PPN. Yang selanjutnya, kami mohon maaf, kami tidak memakai atribut pakaian dinas karena setiap hari Jumat kita melakukan kerja bakti, dan kalau diperkenankan untuk pulang maka kebanyakan ini tidak kembali ke kantor. Masalahnya jarak tempuhnya jauh, hanya untuk ganti pakaian.
Hanya jam kedua baru bisa bentuk bagian dinas yang berlaku pada hari ini. Nah, sekarang bagian olahraga. Mengapa kami agak terlambat? Karena kantor kami akan direnovasi, semua yang ada di dalam untuk segera diamankan untuk dijadikan sebuah kegiatan. Insya Allah besok hari Senin. Di situ ada 2 momen renovasi dan ada pertemuan. Terkait dengan apa yang menjadi sebuah perbincangan permasalahan, yaitu tentang ketua RT yang sudah lama menjabat, ini kami pemerintah desa mengapresiasi betul karena masih ada yang peduli terhadap pemerintahan walaupun hanya di tingkat RT. Bapak-bapak yang kami hormati, setelah kami melakukan koordinasi dengan pihak di atas saya, maka saya sekarang garis bawahi, saya tegaskan biar tidak terlalu banyak menyita waktu. Kita saling bertemu, tapi akhirnya tetap tidak ada kecewa atau tidak. Itu memang risiko dari hasil atau dampak dari ini semua. Mudah-mudahan apa yang menjadi upaya semuanya ini masih mendapatkan nilai ibadah. Mudah-mudahan menjadi nilai ibadah bagi Bapak Ibu sekalian, walaupun yang hadir dan yang tidak hadir tetap dapat yang namanya hidayah maksud. Amin. Ketidakhadiran ini banyak memang asumsi. Insyaallah kami menyuruh petugas dikomunikasikan lewat HP tidak bisa, ternyata harus langsung ke rumahnya. Ternyata Bapak Ketua RT tidak ada di rumah. Apakah sudah tahu tentang mediasi ini? Apa tidak tahu? Mudah-mudahan tahu ya Pak ya. Mudah-mudahan tahu. Memang masih belum punya hidayah, diberikan hidayah semuanya. Dan Bapak Ibu yang kami hormati, memang kita semua ini bukan hanya pejabat yang dituntut untuk mematuhi aturan, tapi semuanya ini harus patuh terhadap aturan yang telah diregulasikan. Bapak-bapak yang kami hormati, untuk tidak ada lagi mediasi seperti ini, agar berhenti di sini, berkembang nanti di luar, saya harapkan jangan sampai berkembang di masyarakat. Hasilnya kurang baik. Ini himbauan kami pemerintah desa kepada warga, khususnya 03 Dusun Kebun Kelapa. Kalau kami melihat, membaca dan seterusnya ini, pemerintah sebelum saya ini sudah mengambil sebuah langkah, sebuah keputusan di mana dituangkan dalam sebuah SK pengukuhan, bukan pengangkatan ya Pak ya, pengukuhan terkait dengan seluruh RT atau semua RT yang ada di wilayah Kalimantan Barat dengan sebuah SK nomor 10 nomor 10 tahun 2020 tertanggal 15 Juni 2020, di mana SK ini merupakan tindak lanjut dari SK 2017 dan merupakan penyesuaian SK dari Permendagri nomor 2018, di mana pemerintah desa menanggapi terkait dengan Permendagri dimaksud,
maka pemerintah desa sudah melayangkan himbauan 2 kali ke seluruh RT. Ternyata dari pihak RT ini tidak menyampaikan terkait dengan himbauan tersebut ke pemerintah desa. Jadi pemerintah desa ini mengambil langkah pada waktu itu terkait tindak lanjut daripada Permendagri dimaksud. Bapak Ibu yang kami hormati, pada hari ini izinkan saya untuk membuat sebuah keputusan. Saya tidak akan memihak ke satunya, saya tidak akan memihak ke satunya. Saya akan tetap melanjutkan apa yang menjadi keputusan kepala desa kemarin. Artinya SK ini adalah SK resmi yang merupakan produk hukum di kalangan Batak. Kalau misalkan ada kekecewaan, marilah kita tempuh dengan jalur lain. Demikian yang bisa kami sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak DJ. Saya paham tentang SK itu. Tapi SK itu merupakan kesepakatan bersama atau merupakan kesepakatan warga RT 3 RW 3. Itu yang membuat SK itu berdasarkan pemilihan. Apakah sama RT disampaikan? Apakah sama RT itu diberitahu bahwa tahun 2020 ada pemilihan? Tidak. Ada. Jadi tujuan saya ke sini, Pak PJ, Tidak ada. saya ini terus terang, mohon maaf, kebijakan oleh Pak Kalebun Suwarto itu merasa sangat betul sama sekali. Namun ke bawah atau ke RT ini tidak disampaikan, dianggap tidak ada gejolak. Satu. Yang kedua, menurut aturan sudah menjabat beberapa tahun, bukan hanya puluhan tahun. Waktu saya masih muda, ini sudah menjabat jadi RT. Jadi untuk itu saya paham kalau berbicara masalah SK, tapi dengan catatan mengeluarkan SK itu dengan kesepakatan warga atau ditawarkan. Mari ini mau mengadakan pemilihan RT. Sampai saat ini, sampai 2 periode, misalnya tahun 2018 ada lagi untuk pemilihan RT ini belum sama sekali dilaksanakan, Pak BJ. Maksud saya, sudah beberapa kali saya bilang sama Pak PJ, kemudian yang kedua sama Pak Caret. Kemarin telah disampaikan bahwa yang dari Pak Kalebun Suwarto itu memang bagus sekali. Namun secara koreksi, masa iya Pak Kalebun tak patah ke KRT? Katanya si Pak Kalebun Suwarto ini. Tapi dipendam sama RT. Wah, warga Pajak Nangkok, jangan begitu caranya. Maaf ini, mungkin bisa dibantu oleh teman-teman, silakan. Ini saya paham tentang SK. Pak, mohon izin Pak. Sebentar. Tadi Pak. Terima kasih. Baik, kami berusaha untuk menjawab apa yang dikeluhkan sama yang terhormat Bapak Yusuf terkait surat edaran yang dari desa kepada seluruh RT. Namun
ketua RT tidak menginformasikan, ya Pak ya, Ya, betul. terkait adanya surat edaran penyegaran RT. Nah, sekarang pertanyaan kami Pak, apakah bapak-bapak ini semua aktif dalam kumpulan RT? Kumpulan itu apa? Hah? Ini bukan Pak PJ. Pak PJ, mohon maaf. Pak Jarek. Saya tidak aktif, termasuk warga ini tidak aktif ke RT. Karena apa? Bukan RT Pak Jarek. Itu kumpulan PC bunga. Ya. Bukan Makanya Pak, bukan RT. makanya kami kan ingin tahu yang sebenarnya. Ya. Karena apa yang disampaikan bapak-bapak ini, karena ini tidak ada pihak terkait, ya, maka kami akan menanyakan ya. Jadi informasi terkait dengan edaran penyegaran RT ini pertama ya Pak ya, perlu juga diluruskan dulu ya. Surat edaran penyegaran RT dari desa turun ke RT, ya kan? Artinya paling tidak RT menyampaikan pada saat ada kegiatan di RT itu. Suatu misal, kenapa saya tadi langsung menanyakan apakah bapak-bapak yang hadir pada ini apakah ikut dalam kegiatan di RT 33. Nah, sekarang kenapa tidak aktif di kumpulan RT? Karena berkaitan dengan bukan kegiatan kumpulan RT, tapi melainkan Cuman masalah uang terus. Yang di BPPN hutang piutang. Yang nggak ikut diusir Pak. Mau Kayak bukan diluruskan masyarakatnya. Memang ada kumpulan RT di situ. ya terus. Tapi Pak RT itu bergabungan dengan kumpulan PSSI Pinjam dan lain dan lagi. Ini yang ikut bukan orang RT 3 lagi. Ini komponen RT kan. Nah, banyak ngomong RT. Ini. RT lain, si ikut. Yang ikut ini di luar RT. Saya komponen RT bilang. Sabu. Mereka BPC mana lo kan? Kumpulan PC. Kumpulan BPC berarti. Artinya kumpulan uang apa itu Pak? Hah? Artinya kumpulan uang apa itu Pak? Simpan pinjam. Simpan Simpan pinjam. pinjam. Riba. Uang riba. Katanya guru agama itu Pak. Pertamanya. Yes. Jadi kita kan sudah menemukan titik poin Pak. Ya. Jadi bapak-bapak di sini tidak ikut serta kegiatan RT di RT 33 karena terkait kegiatan itu ada kumpulan simpan pinjam. Nah, betul itu. Nah, apakah selama itu berjalan berapa tahun? Berapa tahun sudah? Ada untuk 30 tahun bilang. Nah, apakah pada saat kumpulan berjalan sudah sekian tahun, apakah bapak-bapak ini pernah melakukan investigasi atau melakukan ketidaknyamanan atau melakukan protes? Sudah. Pada saat bapak-bapak melakukan itu apa kira-kira jawaban? Sampai saya memprotes di waktu dulu dengan Pak Sumardi. Banyak komponen. Bukan kumpulan, saya protes, termasuk dengan pengurusnya. Tolong, masalahnya ini menjadikan keresahan di warga. Masalahnya apa? Masa setiap tahun puasa masuk bulan puasa, sebelum puasa sudah banyak yang nangis. Kuncinya tidak direspon ya. Iya. Baik. Bapak-bapak, jadi sudah jelas terkait dengan ini. Kita berbicara surat edaran dulu ya. Kita konteksnya kan tadi ada pertanyaan, Bapak Ketua RT tidak pernah memberitahukan bahwa adanya surat edaran penyegaran RT. Ya. Berkaitan poin yang pertama, bapak-bapak tidak ikut di kumpulan itu dikarenakan di kumpulan tersebut ada indikasi Simpan pinjam uang. sehingga bapak-bapak ini sudah melakukan protes
sehingga tidak ada respon dari ketua RT atau pengurus itu Pak ya. Terus ada lagi Pak, izin Pak nanya Pak. Sesuai dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan diskusi dan musyawarah kemarin yang disampaikan oleh Pak Carek, sebelum kami menanyakan itu, ini yang disampaikan Pak PJ keputusannya gimana? Berarti SK dilanjut. SK dilanjut berarti jabatan RT tetap dilanjut. Dilanjut sampai batas waktu Oke. 5 tahun dari 2020. Pertanyaan kami Pak, sesuai dengan pertemuan forum musyawarah yang kemarin, Pak Carek bilang akan berupaya mengundang dari dua pihak, 1, 2, sampai 3. Dan kami tanya tegas keputusan yang akan diambil apa. Pak PJ bilang kalau tidak hadir tidak akan digunakan. Ya. Ya. Kan kami Tunggu dulu Pak. Sekarang undangan yang kedua mereka sudah tidak hadir. Ya. Kemarin sepakat tidak akan membahas masalah SK. Pertanyaan kami, Pak PJ diskusi dengan pimpinan siapa Pak? dengan Pak Camat. Pak Camat. Selain itu? Pak Camat memerintahkan sudah lanjutkan SK yang sudah ada. Pak Camat tahu nggak RT itu menjabat sudah puluhan tahun? Ya, kan kita kan Nggak tahu kan? Lah ya, nggak tahu. Kan Pak, ini ada fenomena Ya. yang berkembang di masyarakat bahwa dari warganya yang baru lahir sampai itu besar sekarang ini RT-nya tetap Pak Sumardi. Iya. Jadi kalau dihitung angka tahunnya ini sudah melebihi dari apa yang disampaikan oleh Permendagri. Iya Pak. Saya sampaikan begitu. Ya kan sekarang kan sudah ada SK Pak. Nah kalau misalkan SK ini dipertanyakan, dipermasalahkan, ini silahkan ambil jalur hukum. Saya sampaikan dulu Pak. Ini petunjuk. Terkait SK, kenapa Pak Camat memberikan keputusan itu? Karena Pak Camat tidak tahu RT 3 menjabat sudah puluhan tahun. Terus yang berikutnya, SK tersebut sudah kami sangkal bersama warga, diduga, ya kan? Kemarin sudah disampaikan kong kali kong, ya. Intinya ada kepihakan dari pemerintahan desa. Karena apa? Ada keganjalan dari SK 2020. Karena Permendagri diberlakukan sejak tahun 2018. Sehingga aturan yang lama secara otomatis sudah berubah, ya kan? Tapi pemerintah Desa Kalengan Barat menerapkan 2020, ya. Yang selanjutnya Pak, kami kemarin sudah diskusi dengan Kepala Dinas PPND, ya, yang juga harus dipahami bahwa SK itu tidak akan berlaku apabila ada keinginan dari warga. Tidak usah masalah RT Pak. Kemarin juga Pak PJ sudah bilang, presiden aja kalau rakyatnya sudah tidak menginginkan, ya itu harus diganti Pak. Ya, apalagi sekelas RT. Nah, ini dari pihak statement yang disampaikan dari Pak PJ dengan statement yang kemarin ini sudah tidak komitmen, tidak sejarul gitu loh. Karena kemarin akan melakukan pemanggilan, kedua, ketiga tidak hadir, secara otomatis RT akan diberhentikan. Nah, ternyata sekarang PJ langsung memutuskan SK akan tetap berjalan dan RT akan berlanjut, itu Pak. Saya garis bawahi yang terakhir ya, yang terakhir. Kami ini hanya mereda amarah warga Pak. Saya garis bawahi yang kalimat terakhir. Ya. Bahwa kami katanya sepakat setelah panggilan ketiga kali masih belum hadir, maka akan diberhentikan. Itu harus diluruskan Pak. Saya tidak mengucapkan seperti itu. Ya. Akan mengambil sikap. Sebelum sikap kami ambil, kami akan koordinasi dulu dengan di atasnya saya. Itu saya dokumentasi Pak. Iya, Kemarin Pak. Ya, makanya ya. Nah, akhirnya setelah kami komunikasi dengan atasan saya, maka SK ini harus dilanjut karena
SK ini adalah merupakan produk hukum. Kalau misalkan warga kecewa, tidak terima, silahkan ambil jalur lain. Saya sampaikan begini Pak ya. Nah, kalau misalkan ini dipermasalahkan, yang mungkin silakan. Berarti pihak pemerintah Ya, tetap sudah pakai siap yang ada di apa sini. yang terjadi di warga. Oke. Nah, jadi kalau misalkan ingin konfirmasi, ingin menanyakan hal-hal ini kan di luar, jauh di luar saya. Pak Jai pun tidak tak capok kan ya? Iya, Kan ya? Jadi dokumen ini ya tetap kita pegang. Oke. Cuman kalau nikah tak nikah dulu Pak. Udah kan salah satu orang yang tidak tahu aturannya. Ya. Makanya mau ketimbang kali saya, mari kita semuanya patuh tetap terhadap aturan. Paham Pak? Maksud saya semuanya. Komentar Pak. Kami selaku warga Kalengan Barat, kami justru patuh dengan aturan. Kenapa? Kami dari media sebagai sosial kontrol punya kewenangan secara undang-undang untuk mengawasi dan mengontrol kebijakan publik seperti kebijakan yang disampaikan yang diambil oleh jenengan. Itu kewenangan kami juga. Kenapa? Karena banyak beberapa kejanggalan yang kami amati. Pertama, dalam pertemuan forum DRT 7, Pak Carik mengatakan cuma SK yang ada tahun 2017. Ya. Kalau bicara hukum, Permendagri dikeluarkan dan berlaku 2018. Kenapa harus menunggu 2020? Secara otomatis aturan yang lama ini sudah tergantikan. Ya, itu pun sudah saya duga itu sudah cacat hukum. Ya. Yang amin. Bentar. Kenapa kami sampaikan ini, Pak? Kami tidak menginginkan hal-hal yang akan terjadi di belakang hari, Pak. Tapi kalau Pak PJ tidak bisa mengambil sikap tegas, tidak bisa mengayomi warga masyarakat, kami nanti serahkan kepada warga, Pak. Makanya Pak tadi saya juga serahkan kepada warga, kami harus tetap mengawalkannya. Karena ini merupakan produk hukum. Kalau ini tidak diterima di masyarakat, Pak, kan masyarakat yang akan menyikapi. Oke. Jadi ini tidak ada pembahasan lagi, saudara. Kita rembuk di luar apa langkah kita yang akan dilakukan. Karena PJ dari pihak pemerintahan desa sudah mengambil keputusan yang kami duga hanya sepihak. Ya, kita tidak perlu panjang lebar di sini. Karena dari pihak PJ sudah tidak mengayomi, tidak bisa mengambil solusi. Tetap sepihak. Ya, Jelas. Pak PJ bertanggung jawab apabila terjadi sesuatu di masyarakat, karena kami sudah berkoordinasi dengan pihak kepala dinas DPMD di atasannya camat, bahwa SK itu tidak bisa dibicarakan kalau sudah ada konflik di masyarakat. Tidak usah masalah RT, Pak. Presiden aja, Pak. Tidak diinginkan oleh rakyat. Dia harus gusur, Pak. Guling. Pak Irwandi. Siap. Pak Irwandi ini kan bukan warga RT 3. Cuma dapat informasi dari pengaduan. Begitu kan, Pak? Iya. Sama dengan saya, Pak. Saya Loh, enggak. Kesini, Justru ya, saya tahu, Pak. Saya selaku warga Iya. tahu jabatannya RT itu sejak kapan? Sejak SD saya. Iya. Dia sudah menjabat, Pak. Sampai ini kan tahu karena ada pengaduan. Betul. Yang ketiga kan ya. Terkait Pak konflik, sendiri persoalan. Kan warga RT 3. Kan begitu kan, Pak ya. Iya. Harusnya dari pihak-pihak warga RT 3 ini tak berkembang keluar. Saya hargai ini sudah kadung seperti ini, sudah rame. Dari mana-mana di luar RT 3 sudah berkumpul ikut di sini. Pak, ini bukan masalah intern, Pak, bukan masalah privasi. Ini masalah tatanan pemerintahan. Ini yang harus dipahami, Pak. RT sebenarnya, Pak. Seperti apa yang disampaikan. Ini sebenarnya muara ini tidak di sini, Pak, tapi di BPD. Begini, Pak. Terus bagaimana BPD langkahnya? BPD ini harusnya yang menyikapi ini. Kami ambil langkah cepat untuk mengatasi atau meredam permasalahan. Oke, saya sampaikan, Pak, secara tegas dan terbuka ya, Pak. Dugaan kami kenapa BPD tidak bisa mengambil sikap karena ada jasa dari Pak Sumarwi. Pak Sumarwi meskipun menjabat RT, dia selaku juga ketua panitia. Saya bentar dulu, ini biar tahu forum, biar tahu tidak ada yang harus ditutupin. Ini keterbukaan demi
perbaikan kemajuan Kalimantan Barat, Pak. Ya. Ya, biar Pemerintahan ini bukan cuma pilih sampean, Pak. Biar tidak Ya. biar tidak Loh, makanya karena keputusan ini kami duga ini sudah sepihak. makanya Pihak lagar. Ini merugikan warga. Maksud sepihak seperti apa? Lah, keputusan ini tidak merasakan keadilan sama warga. Saya sudah sampaikan. Mudah-mudahan tidak ada yang kecewa. Kan begini Pak, kan saya mukadimahnya Pak. Itu kan dari sampean pribadi, Pak, tapi tidak berangkat dari betul kata Pak Yusuf. Sampean menjadi kepala desa, memimpin tidak dipilih rakyat sehingga tidak peduli dengan keluh kesah rakyat. Ini yang harus dipahami, Pak. Ya begini Pak. Seharusnya sampean harus bijak. Setelah membuka, saya akan tetap melanjutkan yang namanya produk hukum desa. Ya, maaf Pak. Kalau bicara produk hukum, Pak, ya. Kalau misalnya Pemerintahan desa tidak bisa mengeluarkan SK sebelum ada pengajuan dari warga. Dilakukan pemilihan. Itu kalau bicara prosedur dan produk hukum. Diawali oleh sudah diceritakan bahwa himbauan. Barangkali sudah himbauan kedua, seperti apa yang disampaikan oleh Pak Jayawarno selaku kadis, selaku penyebar undangan. Ini tidak ada respon dua himbauan. Ini dipanggil yang namanya semua ketua RT. Apakah membahas SK atau bagaimana saya tidak tahu. Akhirnya terbitlah ini. Apakah ini merupakan sebuah kesepakatan seluruh RT atau bagaimana saya tidak tahu. Loh, enggak. Paham enggak pemerintahan desa itu mengeluarkan SK? Paham enggak regulasi? Paham enggak aturan? Kan makanya Pak. Ini kan bicara aturan, katanya warga harus tunduk pada aturan. Silakan Bapak. Ini kan Maaf dulu Pak, apa yang silahkan Bapak permasalahkan ini, silahkan ambil jalur lain lah. Musyawarah sudah. Oke. Itu akan saya respon. Makanya sebelum hal ini terjadi, Pak, saya tegaskan. Saya selaku warga, saya tegaskan agar tidak terjadi konflik. Pak, maaf Pak, apa yang dikatakan teman barusan harus mengikuti aturan. Aturan yang bagaimana? Sedangkan yang dikatakan masyarakat, bentar dulu. Biar biasa Pak. Saya sebagai tapi berhak Pak lembaga, Pak. Secara aturan undang-undang berhak. Ini kan iya, Karena kebijakan sampean tidak adil. Maaf dulu. Ya, satu. Ini masalah pemerintahan, Pak. Iya betul. Anda, Bukan Pak tanyakan Ika Pak. bener Pak, sampai mengatakan Tapi sesuai dengan prosesnya itu bener enggak? Secara aturan enggak prosesnya? Itu yang harus dipahami. Ini dengan jalur yang lain. Ini juga pakai ini benar. Maksudnya jalur Pak, sampai mengikuti secara aturan, saya mengikuti juga. Kami sebagai social control dari lembaga LSM GMBI mempunyai hukum juga. Bukan karena bukan kami dari lembaga nggak bisa di sini. Karena ada keluhan dari masyarakat, maka kami secara kelembagaan kami ikut juga. Apa yang dikatakan barusan sampean terkait masalah aturan, kami juga siap, masyarakat siap karena masyarakat tidak melanggar tentang aturan itu. Yang saya tanyakan kepada masyarakat, sampai berapa periode dari tahun berapa? Kok cuma ada SK2? Itu yang saya pertanyakan. Kan ini kan coba saya tanyakan ke warga. Dari tahun berapa, Mas? Dari tahun berapa? Saya bujang. Dan kenapa cuma 2 SK? Itu yang saya pertanyakan. Yang dibahas sebelumnya tidak dibahas. 8 tahun. Baik, baik, saya akan menjawab terkait dengan kok cuma ada 2 SK. Kepala desa yang lama Budi Harsono belum pernah menyerahkan serah terima apapun. Ya, saya jelaskan dulu biar tidak salah persepsi. Kepala desa yang lama Budi Harsono tidak ada serah terima apapun kepada kepala desa yang Korbannya warga. baru. Beda dengan Akhirnya SK itu yang saya tahu, tapi saya Sekdes 2020. Nah akhirnya terbit buka
SK tersebut 2017 yang masih mengikuti aturan lama masa jabatan RT 3 tahun. Kemudian tidak ada respon, edaran yang pertama diedarkan lagi yang kedua. Ternyata juga tidak ada respon dari seluruh RT. Oleh karena itu, mungkin ketidak ada responan dari warga itu, akhirnya mungkin sepakat bahwa RT tersebut masih tetap menjabat sebagai RT. Oleh sebab itu, maka desa lah membuatkan SK pengukuhan. Maaf Pak, sebentar ya. Sehingga apa itu disampaikan oleh ketua RT ke masyarakat atau tidak, kami desa tidak mengetahui. Yang kami ketahui berarti RT setempat itu sudah disetujui masyarakat. Karena sama sekali tidak dilakukan penyegaran RT di RT tersebut yang telah menerima surat edaran. Jadi desa melakukan atau mengeluarkan SK pengukuhan tersebut. Enggak, yang saya pertanyakan. Pak, biar menyingkat waktu Pak. Karena Pak PJ sama Pak Sekdes tidak tahu itu, jangan memberikan statement. Kalau nanti saya pertanyakan, nanti bilang tidak tahu prosesnya. Kan saya tahu. Nggak, saya nanya, proses itu ada pengajuan enggak dari warga? Keluarnya SK. Saya nggak boleh dapat. Lah makanya kan nggak tahu kan, ya nggak bisa memberikan statement seperti itu. Sekarang kan sampean kan tahu sendiri, melihat sendiri kenyataan makanya sendiri. Kalau sudah masyarakat tidak menghendaki adanya RT itu harus ada perubahan. Gimana langkah dari desa? Itu yang saya tanyakan. Langkah dari desa sudah disampaikan barusan. Seharusnya dalam aturan memang kalau sampai mengikuti aturan harus pemberhentian bukan mengayomi Pak, menampung, mengayomi, jangan sepihak. Karena proses hukum ini yang kami takutkan ini takut terjadi Ini Pak, izin Pak ya, izin. Sebentar. Iya. SK ini kan masih berlaku. Terus? Nanti masih berlaku ini. Iya. Iya. Terus? Kan betul ya, 2020 tanda tangan. Ya kok bisa masih berlaku? Gini Pak ya, saya potong ya. Itu yang SK itu yang tanda tangan siapa Pak? Bulan berapa? Bulan Juni. Juni. Yang 2017. Bulan berapa? Ini saya minta urusan katanya dilampirkan. Loh jangan ditutupin, bulan berapa? Berapa Jarek? Tidak tahu. Lah, iya kan? Pak Jarek kemarin bilang yang 2017 sudah ada. Nanti keluar. Ada di komputer Mas. Iya kan? Nah, bentar Pak ya, izin. Atas terbitnya SK itu regulasinya kan pengajuan dari masyarakat, ya kan? Sahnya hukum SK itu, ya, itu sesuai dengan persetujuan masyarakat. Kalau ada terjadi gejolak seperti ini, kan masyarakat sudah tidak setuju Pak. Ya, SK itu bisa dibatalkan secara sepihak. Siapa sih silahkan Pak, di ruang saya silahkan. Nah sekarang saya tanya Pak, atas dasar pengaduan masyarakat ini, langkah apa yang diambil Pak PJ ini sebagai pemerintahan desa, gitu loh. Kalau Pak PJ tetap mempertahankan itu, berarti kan menolak aspirasi masyarakat seperti ini. Pak, ini kan perlu diuji Pak. Silahkan ambil jalur lah. Saya tetap memberlakukan ini Pak. Oh, jalur yang seperti apa Mas? Pak Didi, koordinator Pak Yusuf. Oh itu sudah kendana warga kita aksi aja ke anu. Iya. Ada langkah. Ayo Pak Kaciro betul. Ini Pak, ini. Kalau kepek pelek nih Pak, bagus Pak. Permasalahan reorganisasi RT Dusun Kebun Kelapa, Desa Kalengan Barat. Sejumlah perwakilan warga merasa kecewa dengan keputusan pemerintahan desa yang dinilai sepihak. Jadi perwakilan warga mendatangi kantor kecamatan. Terima kasih telah menonton channel Suara Demokrasi. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, and share ya.